Stadion Surajaya sudah diresmikan namun rentan sanksi telah menanti Persela Lamongan. Sanksi berat dari PSSI telah dijatuhkan untuk klub berjuluk Laskar Joko Tingkir. Sanksi dari PSSI itu bermula dari kericuhan para El Amania saat Persela bermain menghadapi Persijap Jepara. Selesainya proses renovasi Stadion Kebanggaan klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itu kini sudah selesai 100%. Namun di tengah kabar baik selesainya proses renovasi, supporter kebanggaan Persela justru mendapat sanksi berat dari PSSI, yakni dilarang adanya penonton saat menjalani laga kendang selama 1 musim ke depan. Selesainya renovasi Stadion Surajaya tentu menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Lamongan, terkhusus para El Amania. Mengingat saat ini klub kebanggaan masyarakat Lamongan yakni Persela Lamongan harus menyandang status sebagai klub musyafir yang menggunakan Stadion Tuban Sports Center sebagai home base mereka sepanjang pagelaran Liga 2 musim ini berlangsung. Dalam perjalanan Laskar Joko Tingkir di dunia sepak bola tanah air tentu memiliki sejarah yang sangat panjang. Naik turun klasemen hingga kasta sepak bola tanah air juga tidak dapat dihindarkan. Saat ini klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itu sedang berkompetisi di Liga 2 Indonesia. Seiring perjuangan skuad Persela Lamongan dalam menjaga eksistensinya di dunia sepak bola tanah air, proses pembangunan Stadion Surajaya yang menjadi markas kebanggaan Persela Lamongan kini telah selesai 100% dan telah diresmikan secara langsung oleh Prabowo Subianto, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Stadion Surajaya Lamongan telah selesai dibangun dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara daring. Senin, 17 Maret 2025. Pembangunan stadion berstandar FIFA yang menghabiskan anggaran 281 miliar 360 juta rupiah itu rampung dibangun Februari 2025 lalu. Stadion yang dibangun mulai Maret 2024 oleh Kementerian PUPR itu lantaran bangunan Stadion Surajaya Lamongan sebelumnya belum memenuhi standar FIFA. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kabupaten Lamongan Erwin Sulistia Pambudi mengatakan pihaknya belum mengetahui kapan Stadion Surajaya akan dikembalikan kembali pengelolaannya kepada Pemkab Lamongan. Belum ada petunjuk dari kementerian, katanya, Selasa, 18 Maret 2025. Stadion Surajaya bakal digunakan sebagai kandang tim Persela Lamongan pada Liga 2 tahun 2025 hingga 2026 mendatang. Dari total 17 stadion yang direnovasi sebagai bagian dari reformasi sepak bola tanah air, Surajaya menjadi satu-satunya stadion yang dibangun ulang mulai dari nol. Setelah diresmikan, stadion yang menjadi markas Persela Lamongan ini selanjutnya masih akan dilakukan pemeliharaan oleh Kementerian PUPR hingga awal 2026. Sementara, serah terima akan dilakukan setelah Lebaran. Bupati Lamongan, Yuronur Effendi mengatakan, stadion berkapasitas 11.200 penonton ini dibangun dengan menelan anggaran sebesar 281 miliar 360 juta rupiah. Alhamdulillah, Stadion Surajaya ini baru secara keseluruhan. Kalau di beberapa stadion lain hanya renovasi, Stadion Surajaya ini baru sama sekali, kata Yuronur Effendi. Usai mengikuti peresmian secara virtual di Stadion Surajaya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu berharap dengan tuntasnya pembangunan Stadion Surajaya akan menjadi motivasi tersendiri bagi Persela untuk segera bangkit. Kita berharap adanya stadion baru ini Persela bisa kembali berkompetisi di kasta tertinggi, pungkasnya. Demikian informasi ini kami kutip dari detik.com. Sebagai informasi tambahan, bahwa setelah diresmikan kini Stadion Surajaya memasuki tahap pemeliharaan. Proses pemeliharaan ini merupakan bagian dari langkah-langkah awal sebelum serah terima pengelolaan operasional stadion kepada pemerintah Kabupaten Lamongan. Cahyani Ainin Aziza PPK BPW Kementerian PUPR menuturkan, masa pemeliharaan stadion akan berlangsung selama 1 tahun penuh sejak peresmian. Setelah periode pemeliharaan selesai,
Pengelolaan operasional stadion ini akan diserahkan kepada Pemkab Lamongan melalui berita acara serah terima operasional BASTO yang rencananya akan dilakukan setelah Idul Fitri 2025. Untuk pemeliharaan stadion, kami akan bertanggung jawab sampai Februari 2026. Setelah itu, stadion ini akan kami serahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lamongan. Proses serah terima operasional sementara ini akan kami lakukan dengan berita acara serah terima operasional BASTO, katanya. Menurut perencanaan yang telah disusun, proses serah terima pengelolaan stadion ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama mencakup penyerahan pengelolaan sementara yang akan berlangsung setelah Lebaran, dan tahap kedua akan dilaksanakan setelah pemeliharaan stadion selesai. Stadion Surajaya yang baru dibangun ini memiliki kapasitas 11.200 kursi dan sudah memenuhi standar internasional. Setelah diserahkan ke Pemkab Lamongan, stadion ini diharapkan dapat menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat serta mendukung perkembangan olahraga, terutama sepak bola, di daerah tersebut. Informasi tambahan ini kami kutip dari rri.co.id. Demikian update renovasi Stadion Surajaya Lamongan. Agar tidak ketinggalan info menarik dari perkembangan proses renovasi Stadion Surajaya Lamongan dan kelanjutan kasus kericuhan supporter Persela Lamongan di laga kemarin, alangkah baiknya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar tetap memberikan kontribusi positif bagi kalian semua. Terima kasih. See you the next video.